Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, keduanya mengadakan kunjungan ke Pulau Siprus, dan di sana mereka bertemu dengan Lazarus dan mendengar kesaksian Lazarus, mendengar cerita Lazarus, sampai akhirnya Paulus dan Barnabas menumpangkan tangan atas Lazarus dan mentahbiskan Lazarus sebagai uskup di Kition. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan mempelajari tentang mujizat yang menghebohkan ya, yang terjadi di Betania, yaitu salah seorang murid Tuhan, murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Lazarus, meninggal dan dikuburkan. 4 hari ada di kubur, ya, di dalam kuburan itu 4 hari, kemudian Tuhan datang dan Tuhan memanggil akan Lazarus itu keluar dari kuburan, saudaraku, dan Lazarus pun bangkit kembali. Nah, peristiwa ini bikin geger, bikin heboh. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 11, itu kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ada 2 saudari dari Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Nah, kita lihat sekarang setelah, jadi pasca kebangkitan Lazarus ya. Yohanes 12 ayat yang pertama dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania dan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus sudah hidup kembali, sudah sehat, dan ya bersama-sama dengan Yesus seperti murid-murid yang lain, saudaraku. Nah, saya lompat, saudaraku, dengan kita akan memperhatikan ayat yang ke-9. Ya. Judul perikopnya, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Ayat 9 dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi peristiwa kebangkitan Lazarus itu bikin heboh, saudaraku. Dari mulut ke mulut, orang mendengar akan kesaksian dari mereka yang melihat bagaimana Lazarus yang sudah dikuburkan 4 hari kemudian dipanggil oleh Tuhan dan hidup kembali. Nah, saudara, meskipun tidak seperti zaman sekarang, saudaraku ya, zaman sekarang pasti ada filmnya, ada videonya, dan sebagainya. Zaman itu dari mulut ke mulut, tapi itu pun membuat heboh akan seluruh Betania dan Yerusalem. Betania itu dekat dengan Yerusalem, saudaraku. Nah, padahal itu menjelang hari raya Paskah, saudara. Jadi banyak orang berkumpul. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Jadi bukan hanya Yesus yang ditarget untuk dibunuh. Lazarus pun juga harus mati. Karena Lazarus ini akan jadi saksi bahwa aku sudah mati 4 hari dan aku hidup kembali karena Yesus Kristus Tuhan. Dan ini kan berbahaya bagi kedudukan dan posisi imam-imam pada waktu itu. Ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan imam-imam itu dan percaya pada Yesus. Jadi memang mujizat dahsyat itu tujuan yang terpenting adalah membawa orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Kalau orang bertanya, loh Lazarus hidup, kemudian nanti tua ya mati lagi. Betul, saudaraku. Lazarus akan mati lagi, tetapi dalam hidupnya Lazarus ada banyak orang menjadi percaya, ya, karena dia bercerita bagaimana dia meninggal dunia sudah 4 hari. 2 saudarinya juga bersaksi, tetangga-tetangganya juga bersaksi, orangnya ada, yaitu Lazarus, manusianya ada, dan ini sangat berbahaya bagi posisi imam-imam kepala, karena pengikut mereka pada berpaling dan akhirnya mengikut Yesus, gitu ya. Jadi kalau ini merupakan ancaman, Yesusnya dibunuh,
Lazarusnya juga harus sekalian dilenyapkan. Itu yang tertulis. Nah, saudaraku, setelah kita membaca ini, kisah tentang Lazarus tidak tercatat di dalam Alkitab. Injil Yohanes hanya berhenti sampai di sini. Nah, ini menimbulkan pertanyaan kan? Pertanyaan, kemudian riwayat dari Lazarus itu setelah Tuhan Yesus kemudian ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga, kemudian Tuhan menampakkan diri pada murid-murid, kemudian Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, jiwa-jiwa dituai. Nah, Lazarus di mana? Ini menjadi pertanyaan, saudara, dan memang karena tidak tertulis dalam Alkitab, kita tidak bisa mempercayai akan catatan-catatan yang lain seperti kita menerima dan mempercayai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi catatan-catatan sejarah itu dapat kita pelajari sebagai pengetahuan, saudara. Nah, saya mencoba cari data, memang ada informasi yang berbeda tentang Lazarus setelah dia bangkit dari maut, kemudian dia ditarget oleh imam-imam kepala itu. Terus what's next gitu ya, apa yang terjadi. Nah, ini yang saya ambil adalah catatan tradisi dari Gereja Ortodoks Timur yang tentunya lebih bisa diterima, saudara, lebih masuk akal gitu ya. Meskipun sekali lagi ini hanya catatan. Jadi kita belajar ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan. Jadi begini, saudara, catatan yang ada di dalam Gereja Ortodoks Timur tentang Santo Lazarus ya. Setelah kebangkitannya, Lazarus hidup kurang lebih 30 tahun lagi. Jadi kalau dia usia mungkin sekitar 25 atau 30 ya 30 tahun lagi gitu ya mungkin. Atau kalau dia usianya 30-an mungkin ya sekitar 60 tahun dia meninggal. Nah, tadi sudah kita baca ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Dan itu membuat Lazarus meninggalkan Yudea. Kemudian dia pergi sampai ke Pulau Siprus. Dan di Pulau Siprus itulah dia tinggal di kota Kition. Kition adalah nama kuno dari kota yang sekarang masih ada, yaitu Larnaca di Siprus, saudaraku. Dan sekitar tahun 45 Masehi, Rasul Paulus dan Barnabas, keduanya mengadakan kunjungan ke Pulau Siprus, dan di sana mereka bertemu dengan Lazarus dan mendengar kesaksian Lazarus, mendengar cerita Lazarus, bagaimana dia mengalami kematian, 4 hari dibangkitkan, kemudian dia melarikan diri sampai ke Siprus, dan mereka tahu bahwa ini adalah saksi yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya Paulus dan Barnabas menumpangkan tangan atas Lazarus dan mentahbiskan Lazarus sebagai uskup di Kition. Nah, saudara, itu sekitar tahun 45 Masehi. Dan Lazarus masih hidup ya di usia 60 tahunan. Kapan waktunya tidak dijelaskan. Nah, catatan sejarah yang tertulis, jadi ini catatan tradisi, saudaraku, pada abad ke-9 sekitar tahun 890 Masehi, Kaisar Bizantium yang terkenal yaitu Leo ke-6 yang bijaksana gitu ya, menemukan akan makam dari Lazarus. Dan memang ada kisah bahwa akhirnya tulang-tulang dari orang kudus ini, Lazarus ini diambil dan kemudian dibawa ke Bizantium. Ke mana? Itu sekarang di wilayah pemerintahan Bizantium itu di Istanbul, saudara, sekarang ya. Dan dia Kaisar Bizantium yaitu Leo ke-6 yang bijaksana ini, dia mendirikan sebuah gereja terbuat dari batu di atas makam asli Lazarus di Larnaca tadi, Siprus, saudaraku.
sampai sekarang masih ada. Ya, jadi saudara mungkin kalau ada kesempatan pergi ke Pulau Siprus bisa mengunjungi akan gedung gereja yang sangat megah itu ya. Terkenal sebagai Gereja Santo Lazarus, ya. Dan di atas makam batu Lazarus yang asli, yang kuno, itu tertulis kalimat yang sangat termasyur, yaitu Lazarus, sahabat Kristus, 4 hari di dalam kubur. Saudaraku, kemudian Lazarus secara alami setelah dia melayani sebagai seorang uskup di Pulau Siprus, di kota Kition itu, dia menggembalakan jemaat di sana, dan dia meninggal secara wajar, bukan martir. Itu menurut catatan tradisi dari Ortodoks Timur, saudaraku. Nah, ada catatan-catatan yang menarik untuk saya sampaikan pada Anda sekalian. Dikatakan bahwa sejak kebangkitannya, Lazarus ini menjadi seorang pribadi pendiam dan serius. Dia jarang sekali tersenyum. Karena apa? Karena dia terus-menerus teringat. Jadi dia teringat akan apa yang dia saksikan ketika dia 4 hari ada di alam maut itu. Dia menyaksikan jiwa-jiwa yang belum ditebus itu begitu menyedihkan, sehingga itu membuat dia menjadi manusia yang jarang tersenyum, karena terus teringat itu. Nah, saudaraku, kalau hal ini benar, ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita ini kadang-kadang kalau melihat orang yang belum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita ini sepertinya ya udahlah gitu ya. Ya memang kamu belum percaya, ya sudah. Tidak ada kasih dan belas kasihan. Tapi Lazarus beda. Dia pernah menyaksikan orang-orang yang mati di luar Kristus seperti apa. Dan itu membuat dia menjadi pribadi yang jarang sekali tersenyum. Tetapi ada catatan, ini menarik ya. Satu kali dia tiba-tiba tersenyum. Karena apa? Karena dia melihat seorang mencuri akan bejana, mencuri tempayan atau apa ya, pokoknya itu bejana yang terbuat dari tanah liat itu. Waktu dia saksikan itu, dia tidak menegur, tidak marah, dia malah tersenyum dan dia berkomentar, tanah mencuri tanah. Paham, saudaraku? Manusia ini kan terbuat dari debu tanah, saudara. Dia mencuri tanah, yaitu tempayan yang dari tanah liat itu. Ya, ini apakah ini benar-benar ada atau hanya dongeng atau anekdot, kita nggak tahu, saudaraku. Bahkan peristiwa apakah benar dia pergi ke Siprus juga tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi apapun juga, catatan sejarah dapat kita jadikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saudaraku, Lazarus adalah satu pribadi yang pernah mengalami mujizat terdahsyat. 4 hari dia mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali. Saudara, ini hanya sebuah kesaksian bahwa hanya Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, yang dapat membawa kita semua datang kepada Bapa. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.